Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu dengan firman. Doa kami kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, baik hamba-Mu yang membawakan renungan ini maupun semua yang menyaksikan video ini. Kiranya apa yang kami lakukan, Tuhan, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami, membawa kami kepada kehidupan yang lebih berkenan kepadamu. Tuntun kami dalam segala kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Sekarang kita masuk dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang keempat. Efesus pasal 5 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat ini diawali dengan demikian juga, berarti ini masih berkaitan dengan hal-hal yang disebut sebelumnya, yaitu yang disebutkan di ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi dalam ayat 3, kita sudah belajar bahwa ayat ini sedang membahas apa yang tidak boleh ada, tidak seharusnya ada dalam hidup orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan orang-orang yang diingatkan di ayat 1 dan 2 untuk mempraktekkan itu menjadi penurut-penurut Kristus untuk hidupnya dalam kasih. Dan bagi orang-orang yang sudah dipisahkan tersebut, bagi orang-orang kudus tersebut, ada hal-hal yang tidak boleh ada, yang tidak seharusnya ada. Apa saja? Itu yang dibahas di ayat yang ketiga, percabulan, rupa-rupa kecemaran, dan keserakahan. Dan kemudian ayat yang keempat menambahi hal-hal ini, yaitu perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Jadi kata demikian juga ini memberikan penekanan bahwa percabulan, kecemaran, keserakahan itu satu grup dengan perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono itu. Seringkali kita lupa ini. Seringkali kita menganggap rendah, menganggap bahwa kadar dosa perkataan itu, yang dosa-dosa sifatnya timbul dari perkataan itu yang rendah. Alah kan cuman guyon, enggak apa-apa lah ngejek-ngejek fisik orang, enggak apa-apalah ngomong-ngomong kasar, enggak apalah sumpah serapah, meso-meso dikit-dikit, kan tujuannya supaya suasana cair, kan tujuannya supaya kalau nongkrong itu jadi enak, jadi asik. Seakan-akan perkataan kita ini, kalau kita mengucapkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dosa, tapi kadar dosanya rendah gitu ya. Jadi sementara percabulan loh, kalau percabulan itu ya jangan loh, enggak boleh loh. Bersinah itu enggak boleh loh. Nonton film porno, jangan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau perkataan, kita anggap enteng. Nah, kali ini kita diingatkan bahwa ini satu grup, bahwa ini bisa dikatakan setara, dalam arti tidak berkenan di hadapan Tuhan, dalam arti tidak sepatutnya, tidak seharusnya ada dalam kehidupan orang-orang kudus, orang-orang yang sudah belajar mengenal Kristus. Nah, ini juga kemudian mengingatkan kita bahwa sebenarnya ini sudah dibahas juga tentang perkataan ini dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah mengajarkan bahwa perkataan ini, tidak apa-apa lah, tidak apa-apa, ngomong-ngomong jorok dikit, tidak apa-apa lah. Enggak ya, firman Tuhan mengingatkan kita, memberikan penekanan bahwa kita ini harus hati-hati dengan lidah kita. Jangan ada perkataan kotor, Efesus 4 ayat 29, dan Efesus 5 ayat 4 juga berkata, demikian juga perkataan kotor, kosong atau sembrono itu nggak boleh ada. Apa yang dimaksud perkataan kotor di sini? Kita sudah mempelajari dalam Efesus 4 ayat 29, bahwa perkataan kotor, kalau seringkali dalam zaman sekarang kita tanya orang, kata-kata kotor itu apa sih? Oh, itu maksudnya meso-meso. Dalam bahasa Jawa meso-meso itu artinya sumpah serapah, menyamakan orang dengan binatang lah,
atau mengucapkan hal-hal lain yang ya masuk kategori meso itu tadi. Kita sudah belajar bahwa itu nggak sekedar itu ya. Dalam Efesus 4 ayat 9 kata kotor yang digunakan di sana itu kata yang menggambarkan buah yang membusuk atau ikan yang membusuk, makanan yang rusak, yang ketika dimakan akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi orang yang memakannya. Demikian juga perkataan kotor dalam ayat itu, kata kotor, perkataan yang kotor itu perkataan yang ketika didengar oleh seseorang itu akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi orang yang mendengar itu. Tidak membangun dia, tapi malah bikin dia sakit perut, yang malah bikin dia sakit, keracunan. Ini jadi lingkupnya lebih luas dari sekedar meso-meso tadi ya. Itu kotor dalam Efesus 4 ayat 9. Nah, Efesus 5 ayat 4 juga menggunakan kata kotor, tapi kalau dalam bahasa aslinya ternyata berbeda maknanya. Kalau kotor dalam Efesus 4 ayat 29 tadi artinya memiliki efek yang tidak baik, buah yang membusuk, ikan yang rusak gitu ya. Kalau Efesus 5 ayat 4 kata kotor di sini ini memiliki arti tidak sepantasnya, tidak sepatutnya. Jadi sesuatu yang tidak pantas didengar, sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan gitu ya. Kata-kata yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Kata-kata yang kosong, kata-kata yang nggak ada tujuan gitu rasanya ya. Ngomong itu kayak ya nggak ada beban gitu ya, nggak ada. Kita diarahkan dalam Efesus 4 ayat 29 kita diingatkan bahwa perkataan itu membangun, ada tujuannya untuk kita membangun sesama. Dan kita diingatkan lagi dalam Efesus pasal 5 ayat yang keempat, perkataan itu jangan kosong, miliki tujuan dalam kita berkata-kata, dan tujuan itu bukan untuk merusak seperti kotor, arti kata kotor dalam Efesus 4 tadi, tapi tujuannya itu membangun. Jadi miliki tujuan dalam kita melakukan pembicaraan. Jadi perkataan kita jangan ada perkataan yang sia-sia. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36, Yesus sendiri berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Hendaknya kata-kata kita ini bukan kata-kata yang tanpa tujuan, bukan kata-kata yang sia-sia. Kenapa? Karena kelak kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata kita di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Kembali ke Efesus pasal 5 tadi. Dan juga dikatakan di sana perkataan yang sembrono. Itu jangan ada perkataan yang sembrono, kalau dalam bahasa aslinya itu perkataan yang mengandung unsur vulgar di situ. Perkataan yang agak-agak jorok gitu ya. Mungkin bercanda-bercanda yang vulgar itu juga dikatakan jangan ada di antara kamu orang-orang kudus. Karena apa? Karena hal-hal ini tidak pantas. Sama seperti Efesus 5 ayat 3. Ini tidak sepatutnya disebut saja pun loh, jangan di antara kamu. Ini tidak sepatutnya ada di antara orang-orang kudus. Ini tidak pantas. Perkataan yang kotor, perkataan yang tidak selayaknya, perkataan yang kosong, yang tanpa makna, yang nggak membangun, yang sia-sia. Perkataan yang sembrono, gurauan-gurauan, yang vulgar, yang mengarah kepada dosa, itu tidak pantas diucapkan oleh orang-orang kudus. Lalu yang pantas apa? Yang pantas itu tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hendaklah syukur, rasa syukur itu senantiasa ada dalam hati kita dan nyata dalam setiap ucapan kita. Sehingga dalam segala hal, dalam segala keadaan, apa yang keluar dari mulut kita dan didengar oleh orang lain itu boleh mendengarnya dan mereka boleh melihat kita, kok bisa ya orang ini ya? Saya lihat orang ini kok, kalau saya dalam posisi seperti dia, saya rasanya tidak bisa mengucapkan hal-hal yang dia ucapkan. Saya mungkin mengutuk, saya mungkin mengumpat, tapi dia kok bersyukur. Dia kok memuji Tuhan. Kok bisa seperti itu ya?
Dan di situ loh muncul pembedaan, muncul pemisahan, muncul ini loh karakteristik orang-orang kudus itu nampak di situ. Kalau kita menganggap diri kita orang-orang kudus, kalau kita menganggap diri kita ini beribadah, tapi Yakobus berkata tidak mengekang lidah kita, itu semua bohong. Hendaklah hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, rasa syukur senantiasa nampak dari ucapan kita. Dan lewat itu kiranya orang boleh melihatnya dan memuliakan Bapa kita. Kita baca satu ayat dalam Kolose 4, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, jangan kosong, jangan sia-sia, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita belajar mengendalikan lidah kita, untuk kita senantiasa bersyukur, dan lewat ucapan syukur kita itu orang-orang boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami menganggap serius tentang perkataan kami, Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali meremehkan ucapan kami. Kami diingatkan bahwa tidak sepantasnya kalau kami menyebut kami sebagai orang-orang percaya, tapi dalam perkataan kami masih merupakan perkataan yang kotor, yang kosong dan sembrono. Kami menganggap remeh dan kami lupa bahwa kelak kami harus mempertanggungjawabkan setiap kata sia-sia yang kami ucapkan di hari penghakiman, Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk kami boleh belajar mengekang lidah kami, sehingga apa yang kami ucapkan, Tuhan, bukan menampakkan perbendaharaan hati yang kotor, tapi boleh menampakkan hati yang bersyukur kepada Allah, hati yang berterima kasih kepada Allah. Dan lewat perkataan kami, orang yang mendengar boleh memuliakan nama Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.